puasa pikirannya, puasa tangannya, puasa kakinya, puasa. Itu puasa level 2, memuasakan inderanya. Kalau kita puasa tidak makan minum saja, sementara matanya melihat yang dilarang dalam agama. Siang-siang laki-laki lihat gambar-gambar yang gambar-gambar apa itu? Gambar-gambar yang mohon maaf, gambar-gambar porno misalkan ya. Itu rusak puasanya. Jadi ketika Ramadan itu jangan terlalu banyak scroll HP, janganlah. Kalau bisa mah gimana? Matanya diarahkan kemana? Quran. Di Ramadan stop mata melihat yang tidak layak dilihat. Karena semua tindakan kemaksiatan itu berawal dari pandangan mata. Jadi mata adalah pintu maksiat yang banyak dari mata, pintu maksiat itu dari maka jaga Ramadan itu matanya. Kupingnya ketika Ramadan gimana? Puasa juga kupingnya. Tidak terlalu banyak mendengar kata-kata musik yang gak jelas mananya. Pendengarkan tausiah, kajian-kajian agama. Pendengarkan Al-Quran, murotal dengerin. Suara-suara gibah jangan didengar. Ngomongin batur, stop. Jangan dengerin. Orang kali ngomong pergi aja, udah tinggalin aja. Jangan deket-deket lagi menggibah. Mulutnya ketika berpuasa gimana? Berpuasa juga tidak boleh muncul kata-kata yang kotor, yang jorok. Anak kampung tuh saya sering denger itu. Nama-nama binatang tuh keluar semua. Mohon maaf, ada apa tuh? Bego, tolol, setan, bangsat. Aduh ya Allah, anak kecil itu, anak SD itu. Dog, anjing. Ya Allah. Ada juga anak yang menyebut nama orang tuanya lagi. Ledek-ledekan orang tua ya, suka kayak ledekan nama-nama orang tua. Oh. Gitu. Ramadan itu coba mulutnya jangan kata-katanya dijaga baik-baik. Mendingan gimana Ramadan? Baca Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hari ini udah berapa juz yang baca Quran sampai hari ini? Udah selesai? Ada yang sudah khatam? Ada waktu kosong baca Quran. Saya kalau nganter istri kemana saja, saya bawa Quran di mobil. Ketika masuk pasar, udah sambil nunggu belanja, ngaji aja. Itu bisa berapa lembar kita selesaikan. Sehari bisa 1 juz selesai. Ada waktu kosong daripada scroll HP, TikTokan, mendingan baca Quran. Berapa? Di luar Ramadan 1 huruf 10 kebaikan. Di luar Ramadan tuh 1 huruf kita membaca Al-Quran 10 pahala. Ketika Ramadan itu berlipat-lipat gitu. Coba mendingan daripada tadi ngobrol yang gak jelas, pakai saja baca Quran, dikaji mananya itu begitu. Ya, indera matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, pendengarannya berpuasa, pikiran pun juga berpuasa, tangannya juga berpuasa. Tangannya dijaga baik-baik. Laki-laki jangan memegang yang tidak layak dipegang. Kakinya juga berpuasa. Ramadan tidak boleh ke tempat-tempat kemaksiatan. Ajak kemana kaki ini? Ajak kemana kaki ketika Ramadan? Ajak ke tempat-tempat yang baik. Nah, kalau berpuasa level yang kedua, maka ketakwaan itu akan dapat kita raih. Tapi kalau Ramadan tidak dijaga indera kita, ada anak SMA berpacaran, ngabuburitnya berpacaran, gimana? Boleh enggak? Boleh enggak? Ngabuburit sambil pacaran, naik motor dua-duaan.
kebenaran 7 ya. Aduh. Boleh nggak ngabuburit pakai sambil pacaran? Itu hukumnya gimana dari sisi hukum? Sah nggak puasanya? Sah nggak puasanya? Sah, tetapi nggak dapat nilai, nggak dapat nilai. Itu sah tapi nggak dapat nilai, nggak dapat apa-apa. Gitu. Maka kalau Ramadannya diisi dengan pacaran, ya percuma, nggak dapat nilai apa-apa di hadapan Allah. Mungkin nilainya cuma dapat 1, yang lain mendapat 9, 80, dapatnya mendapat 1. Kenapa? Dirusak oleh pacaran tadi. Ya, maka jaga baik-baik begitu. Jadi kalau kita berpuasa level yang kedua, maka ketakwaan akan kita raih. Ya, jadi mari yang kedua kita puasa dengan basis bertujuan. Tujuannya apa? Ketakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu apa takwa? Apa takwa itu? Hah? Apa tadi takwa itu? Meninggalkan yang buruk, mendekatkan yang baik. Ada yang lain? Takwa itu apa takwa? Takwa adalah apa takwa itu? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa. Perintah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itu artinya seperti itu, tujuan kita itu. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya target Ramadan ini, saya harus menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya taat kepada perintah Allah. Semua perintah Allah dikerjakan semuanya. Semua larangan Allah ditinggalkan semuanya. Bisa enggak takwa kita raih begitu? Nah, kalau itu target kita, takwa, ya sudah. Ya, kita akan sungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan ini begitu. Tapi kalau tujuan tidak paham, tujuannya ngapain puasa ini? Cuma tidak makan minum saja, ya percuma. Kita nggak dapat apa-apa. Selesai Ramadan, di mana? Ada yang berubah nggak? Tidak ada yang berubah. Kenapa? Tadi targetnya tidak tahu, tidak paham. Gitu. Ya, jadi kalau kita paham tujuan kita berpuasa, jadi mari kita sekarang lakukan hal-hal yang buat kita menjadi orang bertakwa tadi. Gimana caranya begitu? Kira-kira paham nggak? Jadi yang kedua, kalau kita pengen berhasil dalam puasa ini, harus berbasis kepada tujuan. Tujuannya apa? Bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya nih? Silakan, gimana caranya bertakwa itu? Gimana caranya? Semua perintah Ramadan dikerjakan semuanya. Apa diantaranya? Gimana caranya meraih takwa itu? Halo? Gimana agar takwa akan kita raih selama Ramadan ini? Kewajiban apa yang harus kita kerjakan selama Ramadan agar takwa itu dapat kita raih? Apa yang pertama diantaranya? Pertama adalah puasa sendiri. Harus berpuasa dulu. Tidak boleh tidak berpuasa. Kapan puasa itu? Siang hari. Ya. Jadi ketika Ramadan, seorang mukmin itu wajib untuk berpuasa. Itu sampai dengan waktu maghrib, dari subuh sampai dengan waktu maghrib. Berapa hari lamanya? Berapa hari lamanya? 1 bulan. Berapa lama sebulan? Berapa hari 1 bulan itu? Berapa hari 1 bulan?
Bisa 30, bisa 29, 28 nggak ada. Untuk yang puasa hari Rabu, lebarannya hari Jumat, 30 hari. Sabtu nggak boleh. Tidak ada puasa 31 hari, nggak ada. Maksimal 30 hari. Jadi yang puasa hari Rabu, lebarannya paling telat hari Jumat. Hari Sabtu udah nggak boleh. Kenapa? Udah lebih dari 30 hari. Maksimal 30, jangan 31. Itu harus full ya. Untuk perempuan saya kira tidak akan full. Kenapa? Karena ada haidnya. Paling maksimal hanya 23 hari. Laki-laki bisa full. Ya, gitu. Jadi untuk mencapai takwa kepada Allah, kerjakan dulu puasa. Jangan sampai nggak puasa ya, gitu. Terus apa dasar berpuasa yang baik itu? Bagaimana dasar puasa yang baik? Ada 2 dasar puasa yang baik. Kata Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Man, bahasa Inggrisnya man. Orang yang soma, tahu soma? Orang yang berpuasa imanan, karena iman atas perintah Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah, maka gufiro, akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi kalau ingin mencapai takwa kepada Allah selesai Ramadan, yang pertama dia harus berpuasa. Dasarnya 2. 1 iman kepada Allah, kedua karena mengharapkan ridho Allah, ikhlas karena Allah. Kalau kita puasa dasarnya apa ini? Ikhlas nggak berpuasa? Karena orang tua nyuruh? Karena guru? Tidak. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Udah selesai. Kalau kita karena iman dan ridho Allah, itu puasa yang Allah kabul. Tapi tadi dengan cara puasa yang benar, yang level kedua tadi, ya, jangan sampai tadi dari rumah mah udah puasa sampai ke sekolah lapar, kemudian dia batal, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi satu, untuk mencapai takwa kepada Allah sama Ramadan, kita harus berpuasa 1 bulan lama. Jangan dikurangi, jangan dilebihi 1 bulan. Yang kedua apa? Sholat. Ada anak, ada orang puasa tapi nggak sholat, gimana? Dia sahur jam 3. Sahur jam 3. Jam 4 selesai. Tidur. Bangun-bangun maghrib. Gimana tuh kalau begitu? Habis sahur jam 4 tidur, bangun maghrib, gimana hukumnya? Sah nggak puasanya? Sah nggak? Subuhnya ditinggalin, tidur, duhurnya lewat, asarnya nggak sempet, lagi tidur, gimana? Maghrib langsung bangun, langsung makan, makannya banyak lagi, habis makan penuh perut, ngantuk, tidur lagi. Bangun-bangun sahur. Gimana itu? Ada 2. Pertama, bahwa kalau orang dia berpuasa tapi dia enggak sholat, maka pertama nih, tertolak puasanya. Tertolak puasanya. Ya, kalau dia berpuasa tapi enggak, dia tinggalkan sholatnya, keterangan pertama itu tertolak puasanya. Ya, yang kedua, ibarat nih perumpamaan. Kalau orang dia berpuasa tapi dia nggak sholat, sama dengan orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Akmal pakai jas,
pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Kira-kira gimana? Bisa ke sekolah nggak? Perempuan pakai kerudung rapi sampai pinggang, ke bawahnya nggak pakai celana, bagus nggak? Sebaiknya gimana? Pakai baju wajib, celana lebih wajib. Puasa wajib, sholat pun wajib. Kerjakan dua-duanya. Malah kalau perlu selama Ramadan itu lebih baik sholatnya. Kenapa? Di luar Ramadan kadang bangun kesiangan ya. Selama Ramadan pernah bangun kesiangan enggak? Coba yang laki-laki, pernah bangun kesiangan nggak ketika Ramadan? Tidak pernah. Kenapa? Kan sahur kan? Sahur jam 4 kan? Dari sahur ke subuh kan? Hitungannya hanya berapa menit? Tidak mungkin Ramadan subuhnya kesiangan. Ada yang kesiangan subuhnya selama Ramadan? Nggak bakalan. Malah lebih awal dia sholatnya, begitu. Duhurnya, asarnya, perhatikan dengan baik. Di luar Ramadan kita melalaikan waktunya. Selama Ramadan insya Allah akan dijaga sholatnya dengan baik. Ya, jadi kalau Ramadan ini jaga sholatnya dengan baik, insya Allah 30 hari kita sekolah Ramadan. Nanti insya Allah Ramadan selesai, kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga sholatnya dengan baik. Tapi kalau Ramadan sholatnya nggak diperbaiki, habis Ramadan selesai sholatnya tidak ada perubahan, itu Ramadannya sia-sia. Ya, ditolong ke kita semua nih. Ramadan masih beberapa hari lagi. Kalau kemarin sholatnya suka telat, coba sekarang diperbaiki sholatnya. Sisi waktunya harus di awal waktu, jangan sampai di akhir waktu, jangan dilewat-lewat gitu. Itu yang kedua ya. Jadi pertama puasa yang baik, kedua jaga sholatnya, Yang ketiga, ketika malam tiba, gimana malam tiba? Tegakkanlah qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Namanya apa qiyamul Ramadan itu? Adalah sholat sunnah tarawih. Yuk kerjakan sekarang, nanti malam. Kalau kemarin kita masih suka meninggalkan tarawih, ada 7 hari lagi nih. Coba, sekalipun capek, lelah. Saya lagi kemarin saya sakit hampir 9 hari. Sholatnya tidur, gak kuat duduk. Udah mulai kuat duduk, saya duduk. Hampir 9 hari saya sakit. Hari yang ketiga itu sakit. Saya duduk aja, jangan sampai nggak sholat tarawih. Itu kehilangan permata yang sangat indah kalau tidak tarawih itu. Ya, qiyamul Ramadan tegakkan sekarang. Jangan sampai satu malam pun lewat. Ya, kata Rasulullah gimana? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang menegakkan sholat malam Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka kata Rasulullah, maka akan diampuni seluruh dosanya. Punya dosa atau enggak? Ada yang enggak punya dosa? Banyak, sedikit dosanya. Pengen dihapus dosanya? Pengen? Tegakkan sholat malam, tarawihnya. Kalau puasa tapi enggak tarawih, tidak berpuasa lagi, maka dosanya tidak bisa dihapus. Tapi kalau pengen Allah hapus dosa-dosa kita sebelum 11 bulan ini, tegakkan sholat tarawihnya dengan baik, iman dan mengharap ridha Allah. 1 bulan lamanya kita tarawih, insya Allah Allah ampuni, Allah hapus dosa-dosa itu. Ya, siap nanti malam tarawih yang kemarin ditinggalkan. Ya, ini peluang. Oh, pulang kampung ke Jawa di mobil bisa taraweh. Saya pernah taraweh di mobil. Tapi gak nyetir, enggak. Yang nyetir orang lain. Kalau sampai nyetir sampai taraweh ya nggak bisa fokus juga.
nabrak, bisa-bisa lagi ruku nabrak gitu. Ya silakan. Yang naik kereta api enak di kereta api, di pesawat. Silakan di pesawat sholat. Mobil biasa di daratan silakan sholat, bisa. Tergantung mau tidak sholat tarawih, jangan sampai tinggal. Itu yang ketiga ya. Pertama, puasa yang baik. Kedua, sholat jaga dengan baik. Ketiga, sholat sunnah Ramadan malam itu tegakkan dengan baik, jangan sampai terlewat. Sekarang yang keempat, ini yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena saya tanya kepada semua, apa yang membuat Ramadan itu bulan yang istimewa? Kenapa? Coba. Apa penyebab Ramadan dikatakan bulan yang sangat istimewa? Jawab. Apa sebabnya Ramadan dikatakan bulan yang sangat istimewa? Kenapa? Ayo. Alasannya kenapa? Dikatakan Sayyidus Suhur, penghulunya bulan-bulan. Kenapa dikatakan Sayyidus Suhur? Dikatakan bulan yang paling istimewa, paling mulia. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, buka Al-Qur'annya. Yang punya HP buka dulu. Al-Baqarah 185. Silakan nanti dijawab ya. Waktunya 3 menit lagi. Udah ketemu? Al-Baqarah ayat 185. Itu alasannya kenapa Ramadan dikatakan bulan yang sangat istimewa. Hah? Apa jawabannya? Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau Quran turun bulan Rajab, yang mulia berarti bulan Rajab. Karena Ramadan bulan turun Quran, maka Ramadan termasuk bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Ada 2 fase ya. Ingat, 2 fase nih. Aku sekalian, tolong dipahami dulu. Quran turun 2 fase. Fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu turun sekaligus. Dari mana? Lauhil Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Itu sekaligus turun 30 juz sekaligus. Nah, fase yang kedua secara bertahap. Kapan turun secara bertahap? Adalah turunnya mulai tanggal malam 17 Ramadan. Itu secara bertahap. Mana ayat yang pertama turun 17 Ramadan? Surat apa itu? Surat apa yang turun 17 Ramadan? Surah apa? Surah apa yang turun pertama itu? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 gitu. Itu secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran? Berapa lama turun Al-Quran secara berangsur-angsur? Berapa lama? Berapa lama turun Al-Quran berangsur-angsur? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kurang lebih 23 tahun Qurannya turun. Di mana Quran turun? Di kota mana? Di kota Mekah dan di kota Madinah. Berapa lama turun di kota Mekah Quran turun? Di Mekah turun selama 13 tahun. Di Mekah turun selama 10 tahun. Jumlahnya berapa tahun? 23 tahun. Ya, begitu. Itu Quran turun sebenarnya jenis pertama sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Pada malam apa turun sekaligus itu? Pada malam Lailatul Qadar. Inna
Anzalnahu fi. Artinya apa? Artinya apa? Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kenapa Ramadan mulia? Karena Quran diturunkan pada malam itu, pada Ramadan ini. Maka sekarang anak sekalian, mari kita Quran jadikan sebagai bacaan wajib kita. Dibaca. Yang kedua, dipahami isinya, dipahami maknanya. Udah paham mana Al-Quran? Bisa mengartikan Al-Quran? Dalam bahasa apa Al-Quran itu? Bahasa Arab. Ada nggak terjemahnya sekarang? Banyak. Silahkan dipelajari artinya. Kenapa harus mengerti isi Al-Quran? Kenapa harus mengerti isi Al-Quran? Rasid, kenapa harus mengerti Al-Quran? Karena Quran adalah sebagai apa tadi dalam ayat tadi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Apa hudal linnas itu? Apa hudan itu? Petunjuk bagi siapa? Manusia. Quran adalah sebagai panduan hidup kita. Harus paham. Kalau nggak paham, gimana coba? Ya, ini nggak ada manfaatnya. Tapi kalau paham, hidup kita dipandu oleh Al-Quran. Kata Quran haram, tinggalkan. Kata Quran halal, lakukan. Kata Quran benar, ambil. Kata Quran salah, tinggalkan. Quran sebagai apa? Imam. Kita sebagai makmum. Nah, kalau orang hidup dengan Quran, dijamin pasti akan selamat. Ya, sekarang bulan Quran Ramadan, ayo kita baca Quran sekarang. Ya. Khatamkan sampai selesai. Kalau membaca, aturannya gimana? One day one juz. Kalau mengartikan, one day one ayat. Gak usah banyak-banyak. Hari pertama kita mengartikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Hari yang keempat, Maliki Yaumiddin. Terus pelajari sampai paham betul. Untuk mengaji Quran tidak cukup seminggu, sebulan nggak cukup. Berapa lama waktu untuk mengaji Quran? Puluhan tahun. Kalau pengen jadi ulama besar, berapa tahun pesantrennya? Bukan pakai sanlat 3 hari, bukan. Berapa lama? 20 tahun baru jadi ulama besar. Tapi kalau hanya setahun nggak bisa. Ya. Jadi sekali lagi mari kita Quran jadikan bacaan hidup kita selama ini. Jangan sampai ketika hidup nggak pernah baca Quran, sudah meninggal minta dibacakan Quran, itu salah. Bagi siapa Quran bacaan? Bagi orang yang hidup. Udah mati mah nggak ada manfaatnya. Ya, sekarang yang keempat, selama Ramadan kita dekat dengan Al-Quran. Yang keempat sekarang nih, penting juga yang apa yang keempat sekarang? Sekarang malam terakhir nih, 10 terakhir, ada namanya malam Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang mukmin. Kenapa ditunggu-tunggu? Nilainya gimana? Nilai malam Qadar berapa nilainya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya apa yang terakhir? Coba artikan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya apa?
malam qadar itu lebih baik